Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Desi Rahmawati dan juga Ahsana Amalia Putri akan menjelaskan kepada kalian mengenai mata kuliah telaah kurikulum, di mana kami akan membahas dengan tema standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD pada mata pelajaran PAI di SMP atau SMA. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagaimana pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari SKL, KI, dan KD. Yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana KI, SKL, KD pada mata pelajaran PAI di SMP. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD pada mata pelajaran PAI di SMA. Kemudian yang terakhir yaitu analisis standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran PAI di sekolah SMP atau SMA. Nah, langsung saja ya. Bergeser dari makalah yang secara gamblang menjelaskan poin-poin mengenai pengertian isi dari SKL, KI, dan KD pada mata pelajaran PAI di SMP dan SMA. Pada video kali ini, kelompok kami akan menyajikan mengenai analisis SKI, KI, dan KD kurikulum 2013. Tujuan dari pembahasan kali ini supaya kita bisa mengetahui langkah demi langkah dari bagaimana cara menganalisis SKL, KI, dan KD. Penting untuk menyimak video ini dengan baik karena ini awal untuk menyusun perangkat pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran PAI. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL, mudahnya, jika mengacu pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016, setelah peserta didik lulus, ia diharapkan tahu apa, bisa apa, dan menjadi apa. Dan itu penting, dan ini tujuan akhir dari proses pendidikan. Nah, SKL itu dibagi menjadi 3, afektif, kognitif, dan psikomotor. Afektif itu sikap, kognitif itu pengetahuan, dan psikomotor itu keterampilan. Untuk ranah afektif dibagi menjadi beberapa kategori. Dimulai dari yang paling rendah, yaitu menerima. Jadi, ketika peserta didik mau mendengarkan atau menyukai sesuatu, berarti ia sudah menerima. Kemudian, jika dia mau ikut serta, maka sudah ke tahap berikutnya, yaitu merespon. Kemudian, jika ia menunjukkan pengertian atau pemahaman terhadap suatu afeksi tertentu, maka ia sudah bisa dikatakan mencapai tahap berikutnya, yaitu menghargai. Kemudian, yaitu mengorganisasi. Maksudnya yaitu, apabila peserta didik sudah bisa membandingkan satu sikap dengan sikap yang lain dan bisa membela. Artinya membela di sini yaitu memberikan penjelasan mengapa suatu sikap itu penting. Kemudian yang terakhir yaitu apabila ia sudah terbiasa menunjukkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelajaran, maka ia sudah mencapai tahap menginternalisasi. Selanjutnya yaitu untuk ranah kognitif, dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu mengingat. Mengingat maksudnya di sini yaitu mengutip atau menyebutkan. Yang selanjutnya yaitu memahami. Memahami berarti mampu menjelaskan. Kategori selanjutnya yaitu menentukan hasil. Menentukan hasil di sini berarti menerapkan. Perlu diketahui bahwa ketiga kategori tersebut adalah kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah,
Padahal dalam pembelajaran kita sudah harus mulai menstimulasi peserta didik agar mampu berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana nih agar peserta didik mampu berpikir tingkat tinggi? Maka peserta didik harus masuk kategori berikutnya, yaitu menganalisis atau menghubungkan atau memerinci. Selanjutnya yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi di sini maksudnya mengkritisi. Kemudian kategori yang terakhir yaitu mencipta. Mencipta maksudnya di sini adalah apabila mampu untuk membuat sesuatu berdasarkan pengetahuannya. Selanjutnya psikomotorik. Psikomotorik ini tadi yaitu keterampilan. Keterampilan di sini dibagi menjadi dua, konkret dan abstrak. Yang di slide itu salah. Untuk kategori psikomotorik konkret, yang pertama yaitu meniru, maksudnya mengulang gerakan. Kemudian peserta didik itu mampu mengikuti instruksi atau mengingat, artinya memanipulasi. Kemudian kategori selanjutnya yaitu melakukan dengan presisi, maksudnya di sini yaitu melakukan secara akurat dan mandiri. Selanjutnya yaitu mengartikulasi, yaitu dapat beradaptasi dan mandiri. Kategori yang terakhir yaitu menaturalisasi, maksudnya yaitu sudah mahir tanpa berpikir. Nah, untuk psikomotorik konkret di kurikulum 13 dikenal dengan istilah 5M, yaitu menanya, mengamati, membuat jaringan atau hubungan, mencoba atau mengasosiasi. Nah, dalam pembelajaran PAI, kita perlu tahu nih, apakah menggunakan keterampilan konkret atau abstrak. Hal-hal tersebut perlu difikirkan dan dirancang oleh guru untuk membuat perangkat pembelajaran. Nah, di sini sudah ada bagan. Saya akan menjelaskan mengenai KI dan KD terlebih dahulu. KI itu adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk mencapai SKL, sedangkan KD adalah kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai KI dan harus dicapai dalam proses pembelajaran. Alurnya, ini itu awal mulanya ada SKL. Kemudian, SKL ini dijabarkan menjadi KI dan KD, serta ruang lingkup. KI dan KD ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2014. Yang sebelum direvisi, itu Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kemudian, ruang lingkup. Bagaimana ruang lingkupnya? Di standar isi ini sudah dijelaskan, kita tinggal ambil dan cermati. Nah, di mana tugas guru? Tugas guru itu mencermati dan menjabarkan KI dan KD ke dalam materi yang cocok untuk dijabarkan agar peserta didik ini dapat mencapai target KI yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah diidentifikasi materinya dan dikembangkan bahan ajarnya, maka masuk ke dalam proses pembelajaran. Di sini, peserta didik diajari untuk memperoleh serangkaian pengalaman belajar. Kalau sudah melakukan itu, maka akan masuk ke dalam proses penilaian. Kemudian akan menghasilkan hasil belajar. Nah, setelah semua rangkaian itu dijalankan, maka pendidik melakukan evaluasi apakah hasil belajar tersebut mempresentasikan SKL atau tidak. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya untuk isi dari SKL, KI, dan KD. Untuk sekolah jenjang SMP sudah tertera di makalah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini teman satunya dari Mbak Desi tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKL materi PAI di kelas SMA.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahsana Amalia Putri. SKL pada mata pelajaran PAI di SMA ini ada 3: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian isi dari sikap itu yakni memiliki perilaku yang mencerminkan: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, 2. Berkarakter jujur dan peduli, dan yang ketiga yakni bertanggung jawab. Kemudian pengetahuannya memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Sepertinya sama, nggak sama sih, cuma SKL sama KI, KD itu sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya. Nah, di PAI ini juga nggak beda jauh dari kelompok yang sebelumnya, maksudnya pengertiannya ya sama, namanya juga SKL, KI sama KD ya gitu kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa ini namanya, materi-materi yang ada dalam ini kelas 10, bab yang ada di kelas 10. Jadi di sini ada berapa bab ini ya? Ada 11 bab. Yang pertama yakni ada enggak dijelaskan semua ya, saya bacakan judul-judulnya aja. Di sini aku selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, busana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Yang ketiga, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang keempat, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Yang kelima, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah. Yang keenam, ada meniti hidup dengan kemuliaan. Kemudian yang ketujuh, ini malaikat selalu bersamaku. Yang kedelapan, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Yang kesembilan, ada aku selalu dekat dengan Allah. Yang kesepuluh, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir, yakni menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, jadi di sini di dalam buku PAI ini itu sudah mencakup ada pelajaran akidahnya, pelajaran fikihnya, ada pelajaran SKI-nya juga, sama pelajaran Al-Quran hadis ya jelasnya. Terus ya seperti itu. Kemudian nah itu tadi hanya kulit luarnya saja dari PAI SMA kelas 10. Nah itu masih ada PAI kelas 11 sama 12. Mungkin teman-teman ada yang berkenan ingin mendapatkan paketnya kelas 11 sama kelas 10, 10, 11, 12, nanti bisa langsung saja bertanya kepada saya. Saya ada paketnya di file PDF. Itu sangat membantu bagi kita guru PAI ya, seperti itu. ya seperti itu. Jadi cukup sekian menurut saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Semoga bermanfaat dan ya sekian.